Ini sebenarnya bukan materi yang berat loh, karena saudara kan sudah mengerjakan PR sebelumnya, sudah mengerjakan artikel ini yang artinya sudah mentranslate, sudah memahami, harusnya tinggal sharing aja saat ini gitu loh. Iya enggak? Di sini saudara belajar untuk mengemukakan ya pendapat. Jadi kan analisa dari tugas yang saudara kerjakan itu kan berarti pendapat dari saudara, ya enggak? Jadi di sini saudara tinggal mengemukakan gitu, Bu, hasil pengerjaan saya begini gitu. Jadi kaitannya budaya organisasi itu berkaitan dengan ini gitu. Sebenarnya kan poin-poinnya di sini sudah ada gitu. Jadi saudara itu harus mandiri, jangan apa-apa harus dosennya yang menjelaskan gitu. Tapi di sini harus ada komunikasi dua arah, ada feedback dari saya, kemudian ada diskusi dari saudara, dari mahasiswa dan dari semuanya yang ada di kelas ini dong. Jangan nanti kalian cuma datang, duduk, diem, dengerin ceramah dari saya, ngantuk deh akhirnya. Tambah saudara pulang kerja capek. Kalau tidak ada keterlibatan, tentunya saya rasa nggak akan ada antusias. Terus kalian juga ngerasa nggak ada interaksi di sini tuh, kalian nggak akan ngerasa touch in sama mata kuliah ini. Coba silakan. Ini kalau nggak ada yang memulai, saya nggak akan jelasin loh. Iya, dibaca ya. Ayo dong. Saya ada, Bu. Silakan Mas Kie. Tapi hasil translatean dari Google, Bu. Nggak apa-apa, makanya dari hasil translatean itu kita diskusikan di sini bareng-bareng. Jadi maksudnya itu apa? Kan itu fungsinya diskusi. Silakan Mas Kie. Sederhananya, majikan mencari orang yang mudah diterima, sementara Oke, orang stop sampai di situ. Majikan itu berarti siapa? pemilik perusahaan. Oke, majikan di sini maksudnya adalah organisasi atau perusahaan ya. Terus, Sementara orang mencari tempat yang paling cocok dengan budaya untuk perusahaan dan perkembangan mereka. Oke, berarti kalau bahasa pemahaman saudara gimana? Jadi perusahaan mencari pekerja yang mudah diterima, sementara para pekerja mencari tempat yang sesuai dengan kriteria dia. Menurut saya seperti itu. Ada yang lain? Would easily fit in maksudnya apa sih? Kan kalau bahasa terjemahanmu tadi itu kan adalah yang mudah diterima. Berarti sebenarnya di situ adalah seorang karyawan yang seperti apa? Berarti kan ngomongin employers look for people who would easily fit in. Who would easily fit in itu maksudnya adalah di sini adalah perusahaan itu juga mencari orang, siapakah orangnya itu adalah tentunya orang-orang yang mudah menyesuaikan diri dengan perusahaan itu sendiri gitu. Cocok gitu loh. Cocok dengan perusahaan itu, dengan budaya perusahaan gitu. Jadi artinya di sini sering saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan ya, baik di mata kuliah perilaku organisasi ataupun mata kuliah lainnya, terutama yang berkaitan sama MSDM. Kadang ada kalanya perusahaan itu nggak hanya melihat dari sisi nilai IPK dari seorang pelamar loh. Makanya saya sering bilang, saudara nggak usah minder, semisal ada 2 kandidat nih, yang satunya IPK-nya 3,7. Saudara cuma IPK 3,2 misalnya. Nah, saudara bersaing berdua gitu. Kadang ada perasaan insecure dari si kandidat yang IPK-nya 3,2 ini ketika tahu bahwasanya pesaingnya atau rivalnya itu adalah orang yang dengan IPK 3,7 gitu. Padahal di sini pertimbangan dari seorang recruiter ataupun perusahaan ketika menerima kandidat itu nggak melulu tentang IPK. Meski IPK itu menjadi prasyarat kan untuk saudara bisa diterima perusahaan ya.
Jadi, tapi tetap jangan menggampangkan. Berarti IPK nggak jadi jaminan. Tetap IPK itu biasanya menjadi prasyarat untuk saudara bisa apply atau melamar kerja di sebuah perusahaan. Tapi ketika pada prosesnya IPK itu nggak menjadi penentu utama. Makanya saya sampaikan saudara nggak usah insecure ketika IPK-nya nanti semisalnya kurang tinggi gitu. Tapi ketika saudara memenuhi kriteria sebagai calon kandidat, maju aja terus gitu ya. Karena apa? Di sini ngomongin yang poin ini ya, yang ini tadi. Jadi employers tuh look for people who would easily fit in gitu. Intinya seorang karyawan yang memang dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi perusahaan, budaya perusahaan gitu ya. Nah, di sini lanjutnya Mas Gie, coba maksudnya apa? While people look for a place that would be the best cultural fit for their growth and development. Coba. Oke, ini berkenaan dengan Lanjutannya. Seperti yang tadi Bu. Iya dong. Jadi di sini berarti while people look for a place itu maksudnya gimana? Sedangkan di sini adalah people ini adalah kandidat kan, calon karyawan kan, atau pelamar. Look for a place that would be the best cultural fit katanya gitu. Jadi di sini ngomongin bahwasanya ya kita sebagai kandidat, sebagai calon karyawan di sebuah perusahaan tersebut itu kita juga mencari sebuah tempat. Tempat di sini berarti perusahaan ya, yang memang cocok sama kita gitu. Di sini ngomongin the best cultural fit tuh maksudnya ya seorang karyawan itu, seorang kandidat itu ketika mereka memilih sebuah perusahaan itu, mereka juga mempertimbangkan budaya dari perusahaan itu. Jadi, budaya sebuah perusahaan itu menjadi pertimbangan juga bagi seorang kandidat untuk kerja atau untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut atau tidak. Karena apa? Kaitannya sama their growth and development. Jadi ngomongin perkembangan di sini ngomongin pertumbuhannya mereka kan. Pertumbuhan dari karyawan itu bisa aja dari sisi jenjang karir, pertumbuhan dari sisi ngomongin kompetensi dan nilai diri dari seorang karyawan itu sendiri, dan development tentunya pengembangan di sini bisa banyak sekali ya, dari skill. Intinya mereka itu mau tumbuh dan berkembang di perusahaan yang memiliki budaya yang sesuai harapan dan cita-citanya si kandidat ini tadi gitu. Nih ya, dari yang poin yang atas nih, yang a common trend seen nowadays. Nih coba dari sini. Ya, a common trend seen nowadays is where both the recruiters and the job seekers hunt katanya for employees and organization respectively which are favorable enough to work within. Jadi di sini ya, nggak cuma perusahaan aja yang mau cari kandidat-kandidat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, culture, apalagi ya. Intinya ngomongin nilai-nilai yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Nggak cuma perusahaan aja yang milih kandidat itu yang memang matching gitu loh sama si perusahaan itu gitu. Tapi kandidat di sini juga akan memilih perusahaan yang memang dia merasa matching, merasa klop, merasa klik dengan perusahaan itu gitu. Nah, kalau dari seorang kandidat ini, mereka mikirnya itu berkaitan sama pengembangan diri mereka, pertumbuhan mereka nanti di perusahaan itu gitu. Kalau dari sisi recruiter atau dari sisi perusahaan, mereka akan memilih karyawan-karyawan yang memang bisa sesuai dengan budayanya. Di sini ngomongin easily fit in tadi ya, yang memang cocok gitu. Intinya ngomongin kayak karakter. Karakter dari seorang individu ini akan dipilih dengan kecocokan atau kesesuaian yang ada di perusahaan itu. Jadi ngomongin budaya perusahaan itu tadi, gitu loh. Bisa ditangkap nggak kira-kira penjelasan ini barusan? Kemudian, nih kita bahas benefit of a good company culture. Nih, silakan siapa yang mau jelasin? Ayo dong yang belum.
Saya, Bu. Ayo, silakan. Ya udah yang kuliah kayaknya cuma Cie doang nih, yang lainnya cuma ini ya, pendengar. Ya silakan Mas Kie. Ya, poin pertama yaitu membentuk identitas, keunggulan. Poin kedua, marketing edge-nya ah, dilewatin. mohon maaf Bu, itu karena translate dari Google jadi begitu. Emang translatean dari Google apa tadi bahasanya? Kalau langsung dari bahasanya itu membentuk identitas dan memberikan keunggulan pemasaran ya Bu ya. Jadi bahasa kamu gimana? Pemahaman bahasamu gimana? Jadi pemahaman bahasa secara saya pribadi. Iya. Ya membentuk identitas dan memberikan keunggulan dari segi pemasaran. Oke, pemasaran di sini yang kamu tangkap apa kira-kira terkait apa? Pemasaran produk. Terus? Apa hanya produk aja? Mungkin saya tidak tahu Bu, selain itu. Nah, tadi gimana caranya bisa merekrut kandidat-kandidat itu juga masuk di sini. Jadi kan semisal nih perusahaan A, perusahaan B, mereka sama-sama butuh kandidat yang potensial nih di bidang tertentu misalnya. Nah, kandidat ini tadi melamar di perusahaan A dan di perusahaan B. Berarti kan perusahaan ini juga bersaing dong untuk bisa mendapatkan kandidat itu tadi. Kalau semisal kandidat itu tadi memang sesuai kualifikasi itu memenuhi standar dan kebutuhan dari perusahaan A dan perusahaan B itu ya. Mereka bersaing kan. Nah, dengan adanya a good company culture ini akan menjadi salah satu keunggulan bagi perusahaan tersebut. Dari sisi marketing di sini dia juga bisa memberikan bahwasanya perspektif ke kandidat itu tadi gitu loh. Jadi ngomongin identitas ya. Jadi company culture, kalau semisal kamu udah tahu nih, saudara tahu nih bahwasanya sebuah perusahaan itu memiliki company culture yang baik. Persepsi saudara terhadap hal-hal lain di perusahaan itu kira-kira positif atau enggak? Positif Bu. Nah, tentunya itu mengikut ya. Jadi seperti budaya-budaya yang diterapkan di perusahaan itu akan mempengaruhi hal-hal lain, nilai-nilai ataupun bahkan sampai ke produk dari perusahaan itu sendiri gitu loh. Nah, itu akan mempengaruhi mindset dari kita sebagai karyawan maupun dari si calon kandidat. Karyawan yang kerja di situ itu juga butuh loh. Jadi, ketika pun si karyawan itu sudah kerja nih, sudah diterima di situ, mereka juga butuh yang namanya pemahaman terkait keunggulan dan ataupun terkait nilai-nilai yang dimiliki perusahaan itu. Tujuannya apa? Ya biar karyawan itu tetap betah di situ. Tadi kan ngomongin bahwasanya karyawan itu ketika mereka kerja nggak hanya mempertimbangkan kompensasi aja ya, tapi mereka mempertimbangkan bagaimana tumbuh kembangnya mereka ketika mereka gabung di perusahaan itu kan. Nah, ketika mereka sudah gabung nih, semisal kandidat tadi itu memilih perusahaan A. Nah, perusahaan A itu kan bagaimana caranya biar kandidat ini tetap mau kerja di perusahaan itu, biar nggak keluar dari memilih perusahaan si B lagi. Bisa jadi loh perusahaan si B itu tetap masih mengincar si kandidat itu tadi. Berarti bagaimana caranya biar perusahaan itu tetap bisa mempertahankan si karyawan ini tadi. Kalau saudara mengira bahwasanya cuma saudara yang susah mendapatkan kerja nih karena bersaing dengan kandidat-kandidat lain, perusahaan juga gitu loh teman-teman. Mereka itu juga bersaing untuk bisa mendapatkan kalian-kalian yang potensial ini gitu. Makanya jadilah salah satu kandidat-kandidat yang diperebutkan itu gitu. Jadi kalian nggak hanya kalian aja yang ngerasain kesusahan mendapatkan lokasi ataupun tempat kerja, tapi buat mereka perusahaan-perusahaan itu kesusahan mendapatkan kalian gitu loh. Jadi ada nilai yang kalian tawarkan ke perusahaan. Jadi kalian itu punya branding dari sisi apa gitu ya. Kemudian yang kedua, core values ya. Ini apa nih? Core values are unleavened. Terjemahan kamu Mas ya? Silakan. Nilai inti yang membentuk organisasi. Apa? Nilai inti yang membentuk organisasi? Ya Bu. Nah, jadi
Tadi ini sebenarnya terkait sama penjelasan yang tadi ya. Nilai-nilai apa sih yang dimiliki perusahaan